teman-teman. Dapat mas. Dapat. Wow, anak Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Dan petualangan kami pada siang hari ini, saya juga sambil mencari-cari, memantau hewan yang ada di sini teman-teman, yaitu hunting ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sekiranya saya menemukan, mungkin bisa saya bawa ke base camp itu teman-teman ya, karena hunting nih teman-teman. Jadi sambil kita berburu hewan, sambil melihat-lihat apakah ada juga ya semacam serangga unik gitu teman-teman. Tetap nanti kita edukasikan ya teman-teman. Langsung ikuti saja perjalanan kami. Oke. Di sini banyak pohon-pohon bambu nih teman-teman. Sambil kita pelan-pelan, kadang-kadang ya kalau pohon-pohon rimbun bambu gini, kalau secara saya lihat gitu, biasanya ulat kobra teman-teman. Biasanya kayak kobra Jawa, king kobra itu, makanya kebanyakan dia lempatnya lembab, dia senang banget di tempat seperti ini, tumpukan-tumpukan daun-daun kering. Makanya kita, saran dari saya, teman-teman kalau kita ke hutan ataupun kemana itu sebenarnya harus pakai sepatu boot ya. Jangan seperti saya ini karena kalau saya ini adalah karena saya ini kebetulan dadakan jadinya, dan peralatan gak siap karena kebetulan nanggung lah. Jadi ya kita yang penting hati-hati aja. Dan di sini nih tempat-tempat kayak gini, tempat sarangnya habitat ular nih teman-teman. Apalagi daun-daun kering gini ya, ini daun-daun kering dan juga tanahnya lembab-lembab seperti ini teman-teman. Ini juga sarang, bisa dijadikan sarang hewan ya. Bisa sarang-sarang hewan ya, banyak juga. Selain reptil juga kadang-kadang ada semacam kelabang atau apa, dia senang banget di sini. Kita sambil pelan-pelan kita menelusuri perkebunan bambu ini teman-teman. Biasanya kalau tempat-tempat seperti ini tanahnya lembab banget. Ini mungkin ini udah ada kendaraan yang lewat sini, jadi bekasnya gitu udah dilalui sama orang gitu teman-teman. Di sini pohon-pohon bambu yang udah ditebang-tebangin juga. Apalagi tempatnya seperti ini, coba nanti saya cek di sini teman-teman. Tetap kita perlu dengan kehati-hatian. Jadi di sini itu kadang-kadang saya pernah mengalami waktu pas saya mendapatkan ulat king cobra tempat tumpukan bambu seperti ini teman-teman. Dan dia biasanya bersarang di rongga-rongga dedaunan seperti ini nih ya. Dedaunan seperti ini, kita juga perlu aja safety ini teman-teman supaya lebih aman ya. Kita juga perlu safety, takut ada ular kobra gitu ya. Di tempat-tempat seperti ini senang banget habitat ular kobra nih. Biasanya grosor aja gitu kan. Kalau ular kobra itu jadi karakternya, dia kalau ada orang bukannya pergi kadang-kadang teman-teman. Jadi dia tuh sifatnya tuh langsung berdiri ya, nyerang, ngerinya gitu doang teman-teman. Karena saya sudah mengalami, dan tempat-tempat seperti itu juga pun ya kayak gini aja nih. Ini banyak banget ini juga nih satuannya. Tempat seperti ini ya, biasanya tuh sarang ular, habitat ular. Kita arah yang pertigaan sini aja teman-teman. Ini dah jalanannya udah ketutupi dengan rontokan daun-daun apa ya, daun-daun bambu. Karena di sana itu udah termasuk dataran tinggi. Kita sambil lihat-lihat juga ya teman-teman, takutnya ada hewan ataupun ular yang lewat. Mas Asum. Dia di sana mas. Di mana? Sana mas. Gimana nih? Berapa mas? Masuk ke sini. Tapi saya udah megang ekornya nih. Ekornya? Di sebelah sini dia di sebelah sini. Dia lagi. Teman-teman. Dapat mas. Dapat. Wow, anak sanca retik ya. Wah, sanca. Sanca retik. Tuh. Kita pelan-pelan aja. Kita pakai perasaan teman-teman biar ularnya itu nggak menggigit ya. Kita pelan-pelan ya. Nih ularnya. Saya tadi langsung nangkap karena dia di sini nih makan sarang tikus.
Oke, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, tas saya lepas teman-teman. Nih, di sini dia. Kita bongkar lagi, kita bongkar di sini. Oke, jangan sampai, kita harus pelan-pelan cara menangkap ular gitu teman-teman ya. Kita harus pelan-pelan karena ular itu lebih supaya nyaman kita pegang teman-teman, supaya nggak gigit ya. Nih gini caranya deh teman-teman. Nih gini. Nah, Itu ular sanca apa mas? sancaretik. Oke, saya dapat. Sancaretik. Dapat. Sancaretik namanya. Aduh, tas saya ribet. Ini adalah sancaretik. Wow, lumayan cakep ya, cantik sekali. Wah, cantik sekali. Ini kira-kira ukurannya berapa mas? Ukurannya ini saya juga belum ukur ya. Ini ada nggak ya semeter ya? Gimana teman-teman? Beratnya mas? Beratnya sih masih ada, belum ada sekilo sih. 15 kilo ya? Masih ada ringan ya teman-teman. Kita cara memegangnya itu supaya ular tuh tenang. Gini caranya teman-teman, supaya jangan gigit kita. Gimana caranya? Begini teman-teman caranya. Perlu dengan kelembutan. Jadi ular itu perlu dengan kelembutan. Jadinya nggak gigit. Paling kaget. Tuh dia gigit paling begitu doang. Nih gini teman-teman. Ya biasalah, namanya ular masih alam ya. Perlu dengan lembut, pelan, teman-teman, pelan. Nah, Ini asalnya dari mana mas? ini kalau ini banyak penyebarannya, banyak dia di Pulau Jawa, banyak Kalimantan juga ada. Namanya sanca kembang reticulatus. Ini masih baby ya, ukuran baby, tapi termasuk udah dewasa sih kalau menurut saya. Masuk udah dewasa. Ini jinak, kayak udah langsung jinak teman-teman. Karena saya megangnya itu nggak kasar ya. Jadi kalau kita ketemu ular sanca seperti ini, sanca reticulatus, ini kita perlu pegangnya pelan aja. Jangan pegang kencang. Jangan coba-coba ketemu ular yang seumuran segini tuh jangan megangnya tekan. Jadi dia tidak nyerang. Oke, seperti ini ya, pelan ya. Nah, gini. Teman. Ini kita bawa aja. Wah ya teman-teman ya, saya bawa pulang karena ini unik sekali dan ini juga masih ukuran ya baby up lah. Udah termasuk dewasa juga. Ini layak dipelihara teman-teman. Jadinya ini saya akan bawa pulang untuk koleksi juga, tambahan koleksi di rumah teman-teman, karena di sini juga banyak orang, takutnya nanti percuma dilepas juga banyak orang yang lihat akhirnya dibunuh gitu teman-teman. Mendingan saya bawa pulang ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja channelnya pada sore hari ini. Kita huntingnya udah cukup, perburuan kita mendapatkan hasil ular sanca reticulatus. Oke, salam petualang, salam reptil. Oke, bye bye.